Guys, welcome back to my channel. Himalaya. Ya, mesti korang tahu kan nama gunung Himalaya tu. Nama gunung tersebut berasal dari dua perkataan, iaitu Hi yang bermaksud gunung, manakala Malaya bermaksud Melayu. Kenyataan ini boleh membangkitkan kemarahan serta boleh menjadi bahan jenaka. Hal ini kerana kalau korang Google, maksud Himalaya tu adalah kediaman bersalji. Tak apa. Jom saya ceritakan asal-usul nama Himalaya. Rasanya kalau kita borak pasal konspirasi ni mesti ramai yang suka kan? Meh saya huraikan 3 teori konspirasi Melayu yang mungkin ramai yang tahu ataupun ramai yang tak tahu. Tapi saya nak bagi tahu beberapa perkara dahulu. Dalam teori konspirasi, kesahihannya tidak tahu sama ada ia betul atau tidak. Jadi jangan percaya bulat-bulat, anggap je sebagai ambil info baru. Bila saya cerita pasal Melayu, saya explain pasal Melayu ataupun Kepulauan Nusantara. Bukan orang Melayu Malaysia je. Saya bukan pelatau. Ini memang ada ya. Korang mungkin akan terkejut kerana Melayu merupakan salah satu bangsa yang pernah menjadi sebahagian dari suku Lemuria dan Atlantis. Terkejut kan? Lemuria ialah satu peradaban kuno yang sampai sekarang para sejarawan masih mendebatkan kewujudannya. Kalau Atlantis ni pula, ia wujud selepas kewujudan Lemuria, tetapi pada zaman yang sama. Kalau korang nak tahu, Lemuria merupakan sebuah kerajaan yang telah wujud sejak 75,000 tahun sebelum Masihi hingga era 11,000 sebelum Masihi. Namun, kerajaan ini dikatakan hancur atas 2 faktor, iaitu diserang oleh Atlantis dan dilanda banjir besar. Menurut kajian, bangsa keempat Lemuria merupakan Malayan Brown yang membawa maksud rumpun Melayu atau nama saintifiknya Austronesian Polynesia. Kawasan Lemuria meliputi semenanjung Tanah Melayu, pentas Sunda, Kepulauan Borneo, Sumatera dan Kepulauan Jawa. Ia merupakan wilayah yang memang kita kenal sebagai Kepulauan Melayu Nusantara pada hari ini. Berdasarkan penyelidikan, kerajaan Aroy dikatakan telah diambil alih oleh dinasti Nan Mandol. Dinasti ini ialah dinasti kerajaan Aroy yang dimajukan oleh orang Melayu. Sebenarnya, bandar tersebut bukan sahaja peninggalan berharga orang Melayu, malah teknologinya sangat hebat. Contohnya, kerajaan Aroy Matahari mampu membina terowong bawah laut yang boleh menghubungkan pulau-pulau di bawah empayanya. Fakta menarik yang perlu korang tahu, kerajaan Aroy Matahari ialah sebuah kerajaan maritim yang paling awal kerana kerajaan lepas tu dikatakan bersifat maritim dan menjalankan aktiviti perdagangan seperti kerajaan Sriwijaya dan Melaka. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apabila teman-teman suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, telah kita saksikan bersama-sama salah satu YouTuber yang ada di Malaysia mengenai sejarah bangsa Melayu. Jadi ini teman-teman, ini orang ini bukan ahli sejarah atau apalagi profesor atau akademi, tidak. Ini orang biasa. Namun dia menerangkan sejarah bangsa Melayu di mana kata Gunung Himalaya ini identik dengan Melayu, yaitu Gunung Melayu ya teman-teman. Himalaya, gunung yang ada di Hindia, itu identik dengan Gunung Melayu ya. Dan ini kan sangat membagongkan ya teman-teman. Dan tidak hanya itu saja, tentang sejarah bangsa Lemuria atau Atlantik. Jadi ini sekitar 70-an ribu tahun yang lalu atau 11.000 tahun yang lalu yang sempat tenggelam, ini masih katanya. Dan
bangsa dari zaman itu yaitu bangsa alam Melayu ya teman-teman. Jadi Lemuria, salah satu bangsa yang hancur atau tenggelam ini ya dari alam Melayunya dia, Malaysia gitu ya. Ya emang nggak profesor, nggak akademisi itu ya sama-sama, ini sama-sama halu maksudnya. Ya ini produk dari Malaysia itu ya halusinasi ya teman-teman. Jadi padahal sejarah itu juga tidak jelas, tapi dia menafsirkan seolah-olah bangsa yang hebat di zaman sebelum Masehi, jauh sebelum Masehi itu ya alam Melayu gitu ya. Dan ini emang kerjaannya orang Malaysia, apalagi profesor akademisinya, emang daerah tersebut atau karangan tersebut atau dongeng tersebut ini untuk meningkatkan rasa bangga rakyat Malaysia, terutama Melayu ya teman. Jadi kalau Malaysia ini, China dan India itu tidak terlalu dianggap, jadi itu warga kelas 2. Yang istimewa tetap Melayu dong ya. Jadi bagaimana caranya membangkitkan rasa nasionalisme atau bangga kepada rakyat Melayu atau pada rakyat Malaysia yang negaranya kecil gitu ya, ya dengan cara ya mencari sejarah-sejarah atau membuat sejarah-sejarah baru yang sekiranya membuat bangga rakyat Melayu yang ada di Malaysia ya. Contohnya seperti YouTuber tersebut gitu, nggak jelas gitu ya. Indonesia ini ya menurut orang Malaysia itu ya Melayu, nggak ada itu Indonesia, Melayu gitu. Makanya ya ketika orang Indonesia ngomong pakai bahasa Indonesia ya nggak direspon. Ya sejak kapan ada bahasa Indonesia? Itu kan akarnya dari bahasa Melayu. Tanpa bahasa Melayu tidak ada kan bahasa Indonesia, kan begitu ya. Jadi ini menurut saya adalah membahayakan generasi muda Malaysia, di mana generasi muda Malaysia itu selalu dicekoki oleh halusinasi, karangan-karangan yang terlalu berlebihan. Jadi karangan ini hampir loh seluruh dunia ini ya dia klaim gitu menurut dia kan, mungkin sampai ke planet Pluto atau ke galaksi Bima Sakti ya kerjaannya emang begitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Misalnya contohnya klaim bahasa Indonesia gitu ya teman, nggak ngapa-ngapain, nggak memperjuangkan bahasa Melayu ya sama sekali kan enggak. Lalu klaim bahasa Indonesia yang di pertuturan kurang lebih 300 juta diklaim. Yang berjuang siapa, yang klaim siapa? Yang berjuang bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, mati-matian berjuang, meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk mempertahankan bahasa Indonesia, tiba-tiba diklaim ini bahasa Melayu. Ini bahasa cabang Melayu, Melayu Indonesia, Melayu Malaysia ya. Pokoknya yang penting ada embel-embelnya. Ini Malaysia ini kalau ada embel-embelnya Melayu dia senang karena menguntungkan dia. Kita yang rugi. Masalah Indonesia ini bukan bangsa Melayu, yang bangsa Melayu itu ya Malaysia. Jadi bangsa Melayu itu ya misalnya begini, Malaysia ini milik orang Melayu, itu jelas. Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad juga mengatakan tersebut, bahwa Malaysia ini milik kaum Melayu. China, India itu nggak punya apa-apa. Makanya di Malaysia itu nggak kompak gitu. Jadi masyarakatnya ini terpecah belah, terkotak-kotak gitu, tidak mau bersatu. Karena apa? Faktor egoisme, faktor memaksakan kehendak. Ya kaum Melayu itu sendiri yang memaksakan kehendak gitu loh. Yang kaum Cina, yang India yang nggak mau lah, ngapain gitu loh. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.